tugas ketua kelas, silakan tulis nama yang tidak hadir, izin dengan sedikit baru ada. Oke? Anak-anak semua membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan itu adalah aturan yang harus dijalankan anak-anak di kelas. Nah, contoh atau kesepakatan pertama dari ibu. Yang pertama, di saat ibu menjelaskan pembelajaran ibu ke kelas, anak-anak harus mendengarkan dan tidak boleh ribut. Sekarang, kesepakatan berikutnya dari anak-anak yang mau membuat kesepakatan. Ya, Tasya. Oke, Tasya bilang jika ingin bertanya harus angkat. Nah, siapa lagi? Evan. Oke, jika ibu menjelaskan di depan, di belakang tidak boleh bermain. Siapa lagi? Ya, Jessie. Jangan makan jajan di dalam kelas. Nah, anak-anak, kesepakatan yang anak-anak buat terima tidak? Terima. Siap dan laksanakan? Siap. Oke, jadi kesepakatan itu kita harus laksanakan. Sekarang ibu mau ajak kalian untuk bernyanyi. Ada yang mau bernyanyi? Ada. Oh, tidak lagu Garuda Pancasila? Tahu. Yang mau berdiri? Ada yang mau pimpin di depan? Ada? Siapa? Ya, Tasya pimpin di depan. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sekasar. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih banyak Kak Tasya. Silakan duduk semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, Oke, di sini ibu ada media gambar. Jadi anak-anak silakan memperhatikan media gambar yang ibu tunjukkan ini secara baik. Perhatikan. Sudah. Oke. Dari isi lagu yang kita nyanyikan itu tuh lagu apa sih? Lagu apa yang tadi kita nyanyikan? Iya, Jessie. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, gambar ini nih gambar apa? Ya, Armando. Burung Garuda Pancasila. Burung. Garuda Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk Armando. Nah, anak-anak, lagu yang kita nyanyikan itu adalah Garuda Pancasila. Nah, burung Garuda Pancasila ini seperti apa? Sudah toh? Ada yang pernah lihat langsung? Mungkin sementara terbang dia lihat. Ada? Tidak toh? Itu juga belum pernah lihat. Hanya lihat saja di gambar. Nah, di dinding ini. Ini yang disebut sebagai burung Garuda. Dan lagu yang kita nyanyi, media yang ditunjuk. Jadi ada yang tahu tidak? Pembelajaran kita pada pagi hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Coba yang berani. Ya, Tasya. Pendidikan Pancasila. Ada lagi? Senyum-senyum. Ada lagi? Halo. Macam tidak semangat sekali masih pagi loh. Ada? Oke. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menggali makna sila-sila Pancasila. Menggali makna Pancasila.
Yang berani agak berani. Sila-sila. Ya Armando. Sila-sila Pancasila. Bintang, Heeh. rantai, Baik. Beringin. kepala banteng, Kepala banteng. pagi dan Pagi dan kapas. Oke, tepuk tangan untuk Armando. Nah, sila-sila itu seperti Armando yang bilang tadi. Contohnya itu seperti bintang, padi dan kapas, rantai, beringin, dan kepala banteng. Itu adalah isi-isi sila Pancasila. Ada yang tahu tidak bunyi dari sila-sila Pancasila? Ada yang tahu? Ya. Suara besar. Yang pertama, sila-sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagi? Ya, Dek. kemanusiaan yang adil dan beradab, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada lagi? Ya, Tasya. kesatuan Indonesia, Persatuan Indonesia. Yang keempat, Armando. kegiatan yang dipimpin oleh pelaksanaan dalam kemasyarakatan. Oke, ada lagi yang kelima. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, itu adalah bunyi dari simbol sila-sila Pancasila. Ada yang tahu tidak arti dari Pancasila? Pancasila. Pancasila. Nah, adik-adik silahkan mendengarkan arti dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 sila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila itu berisi dasar negara Indonesia yang berisi 5 sila. 5 sila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang disebut 5 sila. 5 berarti keadilan. Isi dari bunyi-bunyi Pancasila. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak? Sila-sila itu memiliki simbol dan makna yang berbeda. Coba ada yang tahu? Sila pertama itu tuh bunyinya itu seperti apa? Sila pertama. Ya, Tasya? Oke. Dari bunyi ketuhanan yang Maha Esa itu tuh mengandung makna apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari kata ketuhanan. Makna dari ketuhanan. Ada? Tidak tahu? Coba Jessie bisik-bisik, pasti tahu ini. Coba Al, Armando, Evan, Adil. Ini nama siapa? Nero. Coba laki-laki tidak boleh kalah dengan perempuan. Tidak tahu? Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita di dunia ini kan yang pertama itu Tuhan. Tuhan itu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu percaya kepada Tuhan dan rajin beribadah. Pasti di sini ada yang tidak rajin ini misa atau ada yang tidak rajin pergi sholat. Ada toh? Ada? Rajin semua?
Coba. Nah, sekarang kan bulan Mei toh. Bulan Mei itu setiap malam anak-anak pergi ke rumah-rumah itu tuh buat apa sih? Sembayang. Sembayang rosario itu yang disebut sebagai contoh perilaku dari sila pertama. Ada yang lain? Di rumah, anak-anak saling menghormati orang tua tidak? Menghormati pastinya toh? Di kelas saling menghormati tidak? Armando di kelas saling menghormati tidak? Saling menghormati toh. Kita harus saling menghormati orang tua di rumah, saling menghormati teman di kelas yang berbeda agama, berbeda suku ras. Itu mengandung sila pertama. Sekarang sila kedua. Ada yang tahu bunyi dari sila kedua? Kemanusiaan. Coba Nero, kemanusiaan yang adil dan beradab itu tuh maknanya itu tuh seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba. Tidak tahu? Coba. Ada nih berani tapi mau susah sekali. Terus takut. Coba. Coba angkat tangan, pakai angkat tangan kiri. Coba sila kedua. Maknanya itu tuh kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di kelas dengan teman-teman itu adil atau tidak? Adil. Adil toh? Iya. Saling menyayangi tidak? Saling. Maksudnya saling toh? Harus saling menyayangi, harus adil. Sekarang sila ketiga, bunyinya apa? Coba berani angkat tangan. Ya. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga, Persatuan Indonesia itu tuh apa? Coba yang tahu saja. Ya, yang mungkin setengah-setengah nanti ibu bisa tambahkan. Coba. Al ini dari tadi tuh diam terus. Al. Sila ketiga. Sila ketiga kan bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, maknanya itu tuh Persatuan Indonesia itu tuh apa? Persatuan Indonesia. Itu tahu? Ya, Jessie. Oke, tepuk tangan untuk Jessie. Nah, itu Jessie itu kita harus bersatu dengan teman-teman yang berbeda suku. Di sini sudah melakukan itu, bersatu. Sudah. Benar tidak? Contoh dari perilaku sila ketiga itu tuh bagaimana? Yang Jessie omong tadi, selalu bersatu dengan teman-teman yang berbeda suku. Itu adalah bunyi atau contoh dari perilaku sila ketiga. Sila keempat, bunyinya itu seperti apa sila keempat? Evan, sila keempat. Dia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. ini ada nama siapa? Atika. Atika. Coba tepuk tangan untuk Atika. Nah, bunyi dari sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang tahu tidak makna dari sila keempat? Isi dari sila keempat.
Armando, makna dari sila keempat. Coba diskusi dulu dalam sesama teman. Coba Evan kamu apa sih Evan? Gambarnya sebentar dulu. Sekarang kan kita belajar mengenai PKN. Jadi coba diskusi bersama. Diskusi. Coba Jessie malu-malu Jessie. Sila keempat itu tuh mengajarkan tentang apa? Tasya, coba Tasya harus berani coba. Oke, tentang etika. Nah, adik-adik di kelas ini kalau contohnya memilih ketua kelas, itu tuh harus bermusyawarah atau tidak? Bermusyawarah terlebih dahulu atau tidak? Oke, itu isi dari makna sila keempat. Ada lagi isi dari makna sila keempat. Tadi ibu kan suruh dia bilang, berdiskusi. Kata berdiskusi itu adalah mengandung makna dari sila keempat. Berdiskusi dengan teman. Sudah paham semua? Sila keempat sudah paham? Sekarang sila kelima. Bunyi dari sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima itu tuh bunyinya itu maknanya. Atau contoh perilaku yang harus kita lakukan. Keadilan, ada kata kunci keadilan. Coba Prilly. Tasya. Oke, adil tidak pilih kasih. Ada lagi? Pilih. Oke, tepuk tangan untuk Tasya dengan Prilly. Oke, contoh dari perilaku sila kelima yang pertama seperti Tasya. Harus adil, tidak pilih kasih. Itu adalah contoh perilaku dari sila kelima yang harus kita laksanakan. Menjodohkan suatu teks. Nah, di sini ibu akan membagikan teks dan adik-adik silakan menjodohkan.
menjodohkan. Menjodohkan. Nah, jadi di depan adik-adik silakan menjodohkan sesuai dengan bunyi dan sila dan maknanya. Nah, ini adalah maknanya. Ini adalah bunyi silanya. Tasya, silakan. Oke, silakan duduk Tasya. Tepuk tangan untuk Tasya dulu. Nah, contoh menjodohkan itu seperti ini. Seperti ini. Coba ibu bertanya ulang kepada anak-anak sini. Rajin beribadah. Itu simbol dari sila keberapa? Rajin berdoa, beribadah. Ya Armando? Sila pertama itu bunyinya seperti apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tepuk tangan untuk Armando. Selanjutnya nomor 2. Adil kepada sesama. Ya Prilly? Kedua. Bunyi dari sila kedua. Coba, kayaknya Prilly keliru. Adil kepada sesama. Coba ulang. Coba ulang, kita sebutkan 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah paham toh sila-sila sudah? Nah, coba perhatikan yang nomor 2. Adil kepada sesama. Adil kepada sesama. Itu sila yang keberapa? Coba adil kepada sesama. Sila yang kelima. Bunyi dari sila kelima? Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk A. Bagus sekali. Berarti anak-anak sudah paham toh? Dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Sudah paham semua? Oke, sudah. Nah, di sini ibu ingin kita bermain tebak perilaku. Kata tebak perilaku. Misalnya, yang pertama, rajin beribadah. Rajin beribadah itu sila yang keberapa? Coba ini Tika. Kesatu. Bunyinya? Oke, tepuk tangan untuk Tika. Yang kedua, membantu teman yang jatuh. Coba ingat dulu. Membantu teman yang jatuh. Ya Armando. Yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepuk tangan untuk Armando. Yang berikutnya, piket kelas bersama. Piket kelas bersama.
Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Tika dulu. Nah, itu merupakan simbol-simbol dari tebak perilaku yang kita buat di kelas. Nah, sekarang di sini Ibu akan adik-adik silakan membentuk dalam kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2. Nah, silakan adik-adik mengerjakan atau memasang gambar, menjodohkan gambar tersebut secara baik. Kelompok 1, Evan, maju. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Stefanus Januar Rusdianwan, biasa dipanggil Evan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang pertama, membantu teman yang sedang jatuh, sindangnya lantai. Yang kedua, beribadah, sindangnya bintang. Yang keempat, kuliah bersama, sindangnya gambar. Yang ketiga, yang keempat, Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu saja perwakilan dari setiap kelompok sudah mempresentasikan. Evan, halo, bisa saling mendengarkan? Bisa. Oke, jadi terima kasih banyak kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya di depan secara baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dan anak-anak, jadi sesuai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai menggali makna sila-sila Pancasila, kita sudah menjodohkan, kita sudah menyebutkan. Di sini Ibu akan mengulang kembali mengenai pembahasan pengerjaan tugas kita. Nah, dari contoh gambar di sini coba perhatikan ini. Nah, ini kan seorang anak sedang membantu atau menolong yang sedang jatuh kah, ini luka toh. Nah, ini contoh dari sila sila kedua. Coba, sila kedua bunyinya itu seperti apa? Ya, Tasya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, ini gambar apa? Evan? Beribadah. Beribadah ini sila yang keberapa? Ya, Evan? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Sila yang pertama. Yang ketiga, nah di sini seorang anak itu sedang bermain ayunan, saling bermain. Itu mengandung makna sila. Sila yang berapa? Bermain bersama. Ya,
bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah sila kelima. Yang berikutnya, ini anak-anak sedang bermusyawarah. Sila yang berapa itu? Yang tiga? Kelima. Lihat Prilly? Ketiga. Itu bunyinya itu bunyi apa? Siapa yang suka bernyanyi? Suka tidak bernyanyi? Ya, Amanda. Oke. Hadir, Evan, Tasya. Sila yang berapa? Bermusyawarah. Sila yang ke? Bermusyawarah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, ini seorang anak sedang membersihkan kelas. Itu sila yang keberapa? Ya, Jessie? Yang ketiga. Oke, jadi bunyi dari sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, itu yang disebut sebagai makna dari sila-sila Pancasila. Armando, bisa tenang. Fadil. Tadi kan kita sudah membahas menghargai, menghormati. Fadil sudah menjalankan? Sudah? Sudah atau belum? Belum, toh? Harus saling menghormati. Evan, saling menghormati. Nah, sekarang di sini. Nah, jadi hari ini adalah materi kita yaitu menggali makna sila-sila Pancasila. Minggu depannya itu kita akan lanjut dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa tulis di buku materi untuk minggu depan itu penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Belum. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sudah? Oke. Itu adalah materi pertemuan kita untuk minggu depan. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberikan kalian tugas tambahan. Tugas yang pertama. Sekarang dengar baik-baik. Tugas yang pertama. Apa simbol sila pertama Pancasila? Sudah? Yang kedua, mengapa kita harus saling menghormati teman? Sudah? Sudah? Oke. Sudah semua? Nah, tugas itu adik-adik silakan kerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Oke? Oke, di sini Ibu ingin bertanya lagi kepada anak-anak semua. Dari kelima sila, perilaku sila berapa yang paling sering kamu lakukan setiap hari? Coba.
Ya Tasya? Yang pertama itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Tepuk tangan untuk Tasya. Nah, anak-anak, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, di sini ibu akan memberikan pesan untuk anak-anak. Harap kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah, di sekolah, dan lingkungan di sekitar. Siap semua? Siap! Siap menerapkan nilai-nilai Pancasila? Siap! Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan kita akhiri pembelajaran ini dengan doa. Ya Jesse. Di sini juga ada metode yang dalamnya ini terisi ada Bapa dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini